Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasihku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan episode yang kedua tentang babagan imam besar. Saya kutipkan dari sebuah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Marilah solat. Marilah solat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Marilah menuju kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah makna kebesaran Allah. Itulah makna
kekuasaan Allah yang berkuasa atas seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi manakah mungkin kita bisa bersyahadat? Jadi manakah mungkin kita bisa sholat? Dan bagaimanakah mungkin kita mendapatkan kemenangan sementara yang jadi imam besar di hati kita masih hawa nafsu kita sendiri yang merasa bisa azan, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa memahabesarkan Allah. Jadi selama di dalam hati kita ini yang wujud masih hawa nafsu kita, selama di hati ini yang hidup masih diri manusia kita, selama di hati ini yang berkuasa masih diri manusia kita, selamanya kita belum bersyahadat. Apalagi sholat, dan apalagi sebuah kemenangan. Coba hayati, coba resapi. Jadi kunci di dalam sholat demi menuju kemenangan itu adalah La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka jadikanlah Allah sebagai imam besar kita. Bukan diri kita yang menjadi imamnya di hati kita. Inilah kunci agar kita bisa bersyahadat dan sholat, maka kita akan bertemu dengan sebuah kemenangan. Apa arti kemenangan itu? Kemenangan itu adalah sudah lengsernya hati menjadi imam besar. Jadi sebuah hakikat kemenangan itu adalah lengsernya kekuasaan kemanusiaan kita di hati kita kembali rojiun, dipersembahkan kembali, diabdikan kembali kepada hakikat imam besar yang mencipta diri manusia kita, yang mewujudkan diri manusia kita, yang menghidupi diri manusia kita, yang mengkuasakan diri manusia kita, yang menyolatkan diri manusia kita, yang mengibadahkan diri manusia kita, yang memperkerjakan diri manusia kita, dan sebagainya. Itulah hakikat hayya 'alal falah, hakikat kemenangan. Jadi ini sebaliknya yang terjadi atas diri manusia kita. Di dalam syariat seolah-olah kemenangan itu ketika diri kita sudah menang, sudah wujud, sudah hidup, sudah berkuasa atas diri kita sendiri, itulah kemenangan di sisi syariatnya. Kalau kita sudah merasa berilmu tinggi, beramal banyak, ahli berderma, ahli memberi tausiah kepada manusia, kita merasa menjadi imam besar di hati kita. Ini sebaliknya dari yang hakikatnya.
Karena apa? Karena syariat, ya ikut syariat. Bila syariat kan yang diikuti, yang disembah, yang dituhankan dan yang dimahabesarkan, serta yang dijadikan imam besarkan badan-badannya, bukan hidup yang menghidupi badannya. Inilah hakikat imam besar secara syariat, yakni serba kemanusiaan, serba jasmania. Memang sebaliknya, bila ditinjau dari segi hakikatnya, babakan imam besar ini sebaliknya, yakni bebasnya kemanusiaan kita di hati kita, leburnya, fanahnya kerajaan hawa nafsu kita di hati kita, dipersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah dan badan ini kenyataan Allah. Bukti nyatanya bahwa hidup itu ada, hidup itu wujud, hidup itu kuasa, hidup itu berkehendak, maka bertajalli kepada badan-badan ciptaan Allah ini. Maka hakikat imam besar di sisi Allah itu bukan seperti yang di syariat-syariat itu. Akan tetapi hakikat imam besar di sisi Allah itu adalah ketika manusia sudah menghamba kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Ketika hamba sudah mengabdi kepada Tuhan yang menghidupi dirinya. Ketika manusia mengabdi kepada Tuhan yang mengkuasakan diri manusianya, itulah yang dimaksud kembali kepada imam besar, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maknanya Allah Maha Besar itu? Makna hakikat Allah Maha Besar itu adalah La ilaha illallah. Hakikat Allahu Akbar itu sendiri ketika Allah sudah wujud di hati kita. Jadi maksudnya manusianya sudah tidak menjadi imam besar lagi. Manusianya sudah tidak menjadi sang kholik lagi di hatinya. Manusianya sudah tidak menjadi raja di rajanya hati lagi di hatinya. Manusia sudah pulang rojiun ke rahmatullah. Inilah hakikat Muhammad Rasulullah, bahwa manusia itu hanyalah diutus oleh Allah. Manusia tidak bisa bergerak sendiri, manusia tidak bisa berkuasa sendiri, manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia tidak bisa wujud sendiri tanpa wujudullah, tanpa la ilaha illallah, tanpa Allahu Akbar. Inilah hakikat imam besar itu dalam konteks babakan hakikatnya, sesungguhnya. Jadi hakikat itu sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Sedang syariat itu hanyalah bayangannya, hanyalah bioskop-bioskopnya, hanyalah panggung-panggung sandiwaranya. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita sudah menyimak dan memahami tentang hakikat imam besar itu di dalam hati kita. Jadi selama ini kitalah yang menjadi imam besar itu daripada Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Kita selama ini menjadikan Allah seolah seperti Allah itu makhluk. Allah itu fana, hancur. Allah itu tiada bagi diri kita, tapi kita tidak menyadarinya. Karena hati kita sudah keras melebihi kerasnya batu. Karena hati kita buta akan Tuhan. Akhirnya diri kita mentuhankan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Yang wujud diri kita, yang nyata diri kita, yang berkuasa diri kita, yang berilmu diri kita, yang kaya diri kita, yang beramal diri kita. Lalu apa bedanya dengan Raja Fir'aun dulu? Apa bedanya? Sementara Nabi Musa membawa tauhid, membawa la ilaha illallah. Akan tetapi Raja Fir'aun membawa di hatinya la ilaha illa, diriku sendiri yang berkuasa atas hidup dan badan ini. Apa bedanya? Ini babakan hakikatnya, babakan rahasianya. Semoga yang mendengarkan ini semua, semoga Allah memberikan hidayahnya, meluruskan jalannya untuk kembali kepada rahmatullah, kepada Sang Pencipta, kepada imam besar seluruh makhluk, imam besar seluruh manusia, yakni Sang Pencipta, yakni Sang Khalik, yakni Uribe Allah, Hayatullah. Jika tanpa urip, jika tanpa hidup, apakah ada pagelaran-pagelaran badan-badan ini? Jika tanpa uripe Allah, apakah ada panggung sandiwara dunia ini? Jadi semua panggung-panggung sandiwara yang ada di dunia ini didalangi oleh Sang Pencipta, dikuasai oleh Sang Pencipta, diadakan oleh Sang Pencipta. Jadi kita sebagai hamba, jadi kita sebagai makhluk, ya manut baik apapun yang diperankan oleh Allah terhadap diri manusia kita. Apakah kita tidak capek menjadi Tuhan terus? Yang mana bila kita yang menjadi Tuhan di hati kita, yang mana bila kita menjadi penguasa di hati kita, akan selalu tertimpa azab, akan selalu tertimpa siksa. Karena saat itulah kita tinggal di neraka jahanamnya Allah, bukan neraka jahanamnya makhluk. Kalau anggapan kita neraka jahanam itu kan nanti, besok, setelah kita mati, itu hanyalah angan-angan belaka. Sok tahu kita ini, sok tahu tentang neraka dan surga. Padahal disebutkan di dalam Al-Quran, bahan bakarnya neraka jahanamnya Allah di sisi Allah itu ketika masih ada
badan-badan manusia, dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, itulah bahan bakarnya neraka jahanam, an-nar di sisi Allah. Maka tersiksalah, maka terazablah manusia di dalamnya ketika Allah masih tiada, ketika Allah masih gaib di hatinya. Yang jadi Tuhan, yang jadi penguasa masih hawa nafsunya, yang selalu dimursiti, yang selalu digurui, yang selalu dinasehati oleh iblis dan syaitan yang terkutuk untuk selalu menyesatkan anak cucu Bani Adam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua selalu dipahamkan dengan ulasan dan paparan-paparan ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.